Oke teman-teman, jadi sebelum kita melanjutkan perjalanan ke makamnya Mak Lampir, enten makam Mak Lampir. Makame Mak Lampir niku pundi? Nggih, lurus ratusan agung mriku. Terus makame niku dawa nggih, panjang. Sebelum kita menuju di makamnya Mak Lampir ya, yang ada di hutan Lamongan. Di sini kita mampir dulu di warung kopi, mohon maaf, di warung atau di kedai ya kali ya, di warung es teh kota yang berada di Kecamatan Bluluk. Ini lokasinya di Pasar Bluluk teman-teman. Jadi di pertigaan itu ada tugu wit koyok wit kelapa yang diketoki. Nah di pertigaan ini kita nanti ke arah Ngimbang sana ya, karena kalau dari sana itu kan Sukorame, kalau dari belakang itu Modo, dan yang ke sana itu ke arah Ngimbang. Kemudian pasar di sini tuh Pasar Bluluk. Pasar Bluluk ini pasar yang dulunya ramai sekali sebenarnya, tapi seiring dengan berjalannya waktu Pasar Bluluk ini semakin sepi, kalah dengan persaingan pasar online dan pasar-pasar besar lainnya. Nah ini ya pasarnya, ini Pasar Bluluk. Pak, niki Pasar Bluluk nggih. Pasar Bluluk. Pasar Bluluk niku pasare napa? Kliwon. Anu jenengan ngapun semerep makame Mak Lampir. Pak nderek kanglet nggih. Makame Mak Lampir tasih tebe, Pak. Betul. Oh, betul semerep. Betul enten nih. Wonten apa, Pak? Wonten. Niku lho, Pak, makame bojone Mak Lampir kan enten niku. Juga pasti. Pasar Bluluk yang dulu itu sempat ramai sekali, namun memang seiring berjalannya waktu itu semakin sepi. Ini pasarnya Pasar Kliwon. Jadi Pasar Kliwon ini, Pasar Bluluk ini Pasar Kliwon. Lah setelah kita nanti di Kota Bluluk ini, di Kota Bluluk atau Kecamatan Bluluk, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Nah, nanti kita menuju ke arah Ngimbang. Karena di sini tidak ada tulisan atau pelang-bor, nggak ada. Nah, nanti ke sana itu ke arah Ngimbang, itu arahnya ya makam Mak Lampir itu di sana. Sekarang kita menuju ke lokasi, teman-teman. Oke teman-teman semuanya, jadi kita dari Pasar Bluluk atau dari kota Kecamatan Bluluk Kabupaten Lamongan, kita berjalan menuju arah Ngimbang. Jadi jalan ini kalau terus kita diteruskan nanti sampai di Kecamatan Ngimbang. Kondisi jalannya seperti ini, lumayan bagus dan kanan kirinya masih banyak rumah-rumah dan hutan jati serta jagung. Di sana terdapat makam Mak Lampir. Saya juga heran karena yang saya tahu Mak Lampir adalah tokoh fiktif dalam film drama Korea, teman-teman. Adapun keberadaan makam Mak Lampir yang terdapat di hutan Lamongan ini, saya juga kurang paham, dan supaya kita lebih paham, kita cek saja dulu ke lokasi. Nanti kita cari-cari informasi, barangkali ada orang di tempat, teman-teman. Nah, nanti kita bisa tanya-tanya, kok bisa makam itu dinamakan dengan makam Mak Lampir atau kuburan Mak Lampir. Sedangkan Mak Lampir juga merupakan, ceritanya adalah dipercaya sebagai penguasa di Gunung Merapi. Lalu kenapa makam Mak Lampir kok ada di Lamongan? Kenapa Mak Lampir makamnya atau kuburnya ada di hutan Lamongan? Nah, ini yang perlu kita cari informasi, perlu kita selidiki. Oke, sekarang kita lanjut perjalanannya untuk menuju lokasi makam Mak Lampir. Jadi ini saya sudah berjalan dari Kecamatan Bluluk tadi, kemudian mengarah ke Ngimbang ya.
Ini jalannya seperti ini. Jadi ada sepanjang jalan itu hutan jati dan juga persil jagung. Kemudian waktu saya itu melintas di sini, ini kayaknya di desa Bronjong. Di situ tertulis makam umum desa Bronjong. Nah, yang anehnya ketika kita melintas di sini, di gang masuk atau jalan makam atau gang makam ini terdapat kotak untuk menaruh bensin. Mungkin tidak asing lagi teman-teman semuanya ketika melihat ada seperti ini adalah untuk jualan bensin, kan begitu ya. Pertanyaannya, siapa yang jualan bensin di sini? Padahal ini tengah hutan. Ini persil. Kemudian di sana hutan. Dan tidak ada rumah yang dekat dengan sini. Tempat jualan bensin ini yang ada justru gang ke makam atau pemakaman umum lah, seperti ini. Pemakaman umum desa Bronjong. Jauh dari desa tapi ada tempat berjualan bensin. Ini masih menjadi pertanyaan besar, siapa sebenarnya yang berjualan bensin di tengah hutan seperti ini. Oke, sekarang kita lanjutkan perjalanan menuju makam. Tulisannya makam Mak Lampir. Saya juga kurang tahu pasti siapa yang menamakan itu makam Mak Lampir itu siapa. Apakah berdasarkan pendapat atau apa? Lebih baik kita dalami, kita telusuri tempat tersebut. Nah, kita sudah sampai ya di lokasi. Jadi memang tadi saya sempat lewat di sini dan ternyata di tengah-tengah hutan ini terdapat tulisan makam Mak Lampir, teman-teman. Tertulis makam Mak Lampir gitu ya. Pak, Mas, dari saya Mas, dari Tanglet. Tempriku enten makam kalih dawa niku napa nggih niku? Duga nggih. Niku kasebute nggih makam dawa ngoten. Oh, makam dawa. Nggih. Terus makame niku dawa nggih. Panjang ngoten nggih. Enten guwane Pak nyebone nggih. Nek gua niku ten mriko. Gua lawa. Oh, wonten guwane ten mriko. Enten guwane Nggih. Agak mlebet wonten iki, mlebet. Enten glowoke nggih ngono, cuma saged nggih peteng ya ngoten. Tapi aman, Mbak. Mlebet nyaman to. Aman. Niku Gunung Sudo niku kan ngaler niku kan enten gua. Gunung Sudo. Nggih niki kan nggih cerme. Nggih. Cerme niku munggah. Ya. Terus enten persilan dalan ngalor enten walo-walo. Nah, Niku kan enten lawa. nggih. Tapi delok cek Saged. Nggih. 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 Nggih pun. Oh, nggih suwun Pak nggih. Terus mbaripun. Ngapunten nggih kira. Nggih. Nggih, Pak. Oke, teman-teman. Jadi memang kata warga bahwa di sini tuh ada makam yang makamnya itu panjang ya, atau dawa istilahnya. Di sini tertulis makam Mak Lampir 100 meter begitu ya. Jadi berada di hutan Lamongan begini, teman-teman. Nah, di bawah makam Mak Lampir ini, di sini ada juga ceceknya ini, cicak nih ya. Ini ada ditunggu oleh cicak di sini. Ada cecaknya. Iki kita dilokno cecak-cecak gitu ya. Ini makam Mak Lampir. Oke, teman-teman, kita menuju ke lokasi. Kita langsung saja ya menuju ke lokasi. Karena lumayan jauh, sekitar 100 meter, cuma untuk keamanan sepeda motor saya bawa saja ke dalam biar tidak pikiran ya, kita nanti tenang di dalam. Karena ini pinggir jalan, motor kita bawa. Bisa menggunakan motor ke dalam langsung atau jalan kaki juga bisa karena jaraknya sekitar 100 meter, teman-teman. Agak
gerunjal-gerunjal sedikit dan berada di tengah hutan semacam ini, di hutan jati ya. Kemudian kabarnya menurut warga setempat, selain ada makam ini, itu juga di sebelahnya itu ada gua ya. Gua itu apa? Gua. Kalau istilah bahasa Indonesianya itu gua, kalau bahasa Jawanya itu gua. Oke, kita ke sana. Nah, jadi posisi makam itu ada di atas sana ya, di bukit sana. Kemudian tentang makam Mak Lampir, jadi orang-orang itu bebas berpendapat ya, bebas berpendapat ini makam siapa, mau makam Mak Lampir atau mau makam siapa boleh. Jadi nanti kita akan mencoba cari lagi narasumber atau yang bisa diajak ngomong. Soalnya biasanya jika ada makam seperti ini, biasanya itu ada orang tua yang mimpi atau apa gitu ya. Seperti contohnya di Medalem itu ya Pak ya. Di Medalem Senori Tuban itu karena ada yang mimpi jika itu makam Sunan Kalijogo dan diyakini betul bahwa itu adalah makam Sunan Kalijogo. Sedangkan di sini, di Lamongan ini, di hutan Lamongan ini ada 2 makam yang diyakini makamnya Mak Lampir dan bojonya Mak Lampir. Saya kurang tahu bojonya Mak Lampir itu siapa, apa Gerandong atau siapa begitu. Tapi pada kenyataannya ini ya yang kita lihat ya. Tentunya mungkin yang nulis ini mungkin beliau itu mimpi kalau ini makamnya Mak Lampir atau dapat pangsit atau pangsit gitu ya. Pangsit atau pangsit Mas? Oh sana bukan pangsit ya. Itulah makanan. Nah itu ya ini. Di sini kita bisa melihat tertulis dengan jelas gamblang setowelo-welo kalau yang di sebelah sana itu makam Mak Lampir dan yang sebelah sisinya itu makam bojonya Mak Lampir. Mungkin Grandong atau siapa. Adapun kepercayaan warga sini, saya mengatakan ini kepercayaan sebagian warga ya. Itu kalau yang melekan di sini kemudian tangannya itu apa? Gerayah. Bukan gerayah, tapi ketika tangannya begagah dari sini sampai sana itu bisa nyampe itu kalau minta apa-apa terkabul. Dan itu mungkin logika juga, soalnya kan ya nggak mungkin orang di sini sampai sana tuh nyampe kan nggak mungkin. Nah itu mungkin semacam apa ya, semacam kalau orang Jawa itu membuat peribahasa. Nek awakmu iso nguncalno watu tekan kono, awakmu keturutan kabeh. Nyatane gak iso. Piye iki sengguge. Saya ini kalau nggak diperagakan mungkin nggak bisa, ini harusnya ada yang memperagakan salah satu ini. Nah, jadi makamnya itu panjang seperti ini. Ya, kemudian tertata oleh batu-batu besar. Seperti ini ya. Yang kita lihat. Ini ada makam Mak Lampir. Kemudian makam mungkin bojone Mak Lampir, nggak tahu siapa. Kemudian di sini ada juga lumpang. Nah, sayangnya lumpangnya ini sudah pecah. Ini kemungkinan dulu adalah lumpang tempat air yang dulu Mak Lampir itu menerawang musuhnya, kan biasanya dilihat dari mangkok itu ya. Nah, ini mungkin mangkoknya atau lumpangnya itu sudah pecah yang dulu untuk menaruh air, kemudian untuk menerawang atau apa istilahnya, melihat ketika musuhnya itu sedang apa itu biasanya itu tahu. Nah, Kaca benggala kalau sama dulu. ya mungkin kaca benggala atau kaca apa ya. Jadi seperti inilah makam dari Mak Lampir yang terkenal dalam film Misteri Gunung Merapi itu. Keberadaan makam ini memang tiba-tiba ada atau tiba-tiba muncul di hutan Lamongan. Maksud saya tiba-tiba ada tulisan makam Mak Lampir yang asal usulnya itu dari mana. Adapun lokasinya itu di bawah pohon yang besar seperti ini teman-teman ya. Jadi di bawah pohon besar ini
Ini lokasi dari makam Mak Lampir. Dan makamnya itu panjang sekali, makanya orang-orang di sini menyebutnya dengan makam panjang atau makam Dowo. Oke, itu penelusuran saya di makam panjang atau makam Dowo, atau yang meyakini makam Mak Lampir di hutan Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Konten ini hanyalah sebagai hiburan semata. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.